Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, bersukacita, dan bersemangat untuk beribadah. Kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita mulaikan ibadah kita siang hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Gracia akan memimpin kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji, kami telah memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati guru kami yang mengajar siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang adik-adik. Haleluya, bertemu kembali sama Om siapa? Ayo, Om Denny sajalah, bukan Om Gode. Om Gode, bukan Om besar ya, bukan Om Denis ya. Nanti kalian keliru manggilnya, pas ketemu nanti manggilnya Om besar gitu. Enggak, bukan loh ya, Om Denis ya. Nah, saat pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan tentunya. Nah, persiapkan diri kalian, siapkan Alkitab, siapkan catatan, dan yang pasti siapkan hati dan telinga kalian untuk mau mendengar dan mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saat pagi hari ini Om akan mengambil satu tema, satu judul dari Alkitab di Efesus pasal yang kelima. Kita buka ya, Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, sekali lagi, Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Om bacain ya. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, Om akan membahas satu bahasan di sini adalah menjadi anak terang yang istimewa di dalam Tuhan. Menjadi anak terang yang istimewa di dalam Tuhan. Gimana sih Om caranya untuk menjadi anak terang yang istimewa dalam Tuhan? Kita mau baca di ayat yang pertama, yang di situ dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Yang pertama kuncinya adalah mematuhi perintah Tuhan. Terutama kalian mungkin gak bisa melihat Tuhan ya secara langsung, tetapi ketika kita melihat orang tua kita, itu adalah gambaran Tuhan, gambaran satu representasi dari Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu benar-benar adalah satu pribadi yang harus diturutin oleh kita semua. Karena apa? Karena perintah di Alkitab juga dikatakan bahwa di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 di situ juga disinggung tentang 10 perintah Allah, yang mana salah satunya adalah hormatilah orang tuamu
Dan di situ juga mengatakan hormati orang tuamu, bukan hanya sekedar hormat atau tidak membantah, tapi juga menuruti apa nasihat yang orang tua katakan kepada kita, menuruti apa yang orang tua perintahkan kepada kita, menuruti apa yang orang tua mau dalam untuk kebaikan kita ke depannya ya adik-adik ya. Jadi seperti itu. Bukan sesimpel itu aja sih sebetulnya. Karena sebetulnya Om sendiri juga pernah mengalami satu hal yang mana pastilah Om juga pernah jadi kecil seperti kalian. Kadang kita berpikir, ma gak mau aku mah jadi seperti ini, udah mah gak mau aku kayak gini. Tapi yang pasti bahwa satu hal yang harus kalian tahu, bahwa Tuhan hadir lewat orang tua kalian, dan Tuhan kepingin kalian menjadi satu anak yang istimewa di hadapan Tuhan dengan caranya, yaitu menjadi anak yang penurut pada orang tua, kepada Tuhan. Dengan seperti apa kalau menurut kepada Tuhan? Membaca Alkitab, berdoa, melakukan perintah Tuhan, seperti menghormati orang tua dan yang lain-lainnya yang mungkin nanti kalian bisa baca di Keluaran pasal yang ke-20 itu ada 10 perintah Tuhan di situ. Nanti kalian bisa membaca sendiri di rumah seperti apa yang harus kalian lakukan untuk menjadi satu anak terang yang istimewa di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, di pasal yang kedua di situ dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup dalam kasih, yang artinya bahwa ketika kita melihat orang lain yang ada dalam orang lain itu ada dalam kesusahan, misalnya kita mau bantu kasih apa kek, misalkan kita lihat ada, ini katakanlah ini ya, ada di Indomaret atau di Alfamart atau dimanapun kita berada, kita lagi beli sesuatu nih, dan gak sengaja di depan toko itu kita menemui satu orang pengemis atau orang tua yang berjualan atau apapun yang berada di toko itu yang perlu kita kasihani. Nah, coba kita mau belajar untuk memberi, nggak usah hal yang kayak ribet-ribet banget lah, minta uang sampai mama, nggak usah, belikan aja air aqua atau belikan aja roti, seperti itu ya adik-adik ya. Kalau mungkin kalian bisa ada uang lebih, kasih aja, entah itu 1.000, 2.000, terserah kalian. Yang pasti belajar untuk mengasihi, bukan hanya sekedar memberi aja juga, tapi ternyata. Jadi yang kakak mau tekankan di sini, untuk lebih mengasihi bukan hanya sekedar memberi, tapi juga untuk belajar mengasihi orang lain dengan perbuatan kita, tindakan kita yang peduli kepada orang ya. Jadi misalkan seperti itu tadi contohnya ya, ketemu orang di jalan, kita kasih mereka, kita berikan sesuatu yang kita punya kepada mereka. Jadi itu adalah representasi hidup dalam kasih. Nah, seperti itu adik-adik. Dan yang terakhir, kita membaca di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kakak bacakan sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kita sebelumnya mau ulas di yang ayat-ayat sebelumnya, tapi karena terlalu panjang mungkin lain kali aja kakak akan jelaskan. Menjaga pergaulan, yang pasti kalau kalian baca di ayat-ayat yang sebelumnya, mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6, di situ ada banyak hal yang menyebutkan tentang perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak menyenangkan, perkataan kotor, dan omongan-omongan yang tidak berguna. Nah,
seperti itu kita harus menjaga pergaulan kita agar kita bisa menjadi contoh kelakuan kita di kehidupan kita, di lingkungan kita, di teman-teman kita, di keluarga kita, agar apa yang kita lakukan bisa menjadi satu contoh ya. Dan karena itu kalian akan disebut anak terang yang istimewa di dalam Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Sekian firman Tuhan. Terima kasih. Kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat siang hari ini kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang mengajari kami Tuhan menjadi anak terang yang istimewa di dalam Engkau Tuhan. Kau yang mengajari kami Tuhan untuk menjadi satu pribadi yang mau mengasihi sesama kami, menjadi satu pribadi yang mau taat kepada perintah orang tua Tuhan, dan terlebih kami mau taat dan takut akan Engkau Tuhan. Dan juga mari Tuhan Kau juga menjagai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dalam pergaulan kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam segala tingkah laku kami Tuhan, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu dan kami bisa menjadi satu contoh yang baik Tuhan untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, dan untuk siapapun yang melihat pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati juga orang tua anak-anak ini Tuhan, biarlah mereka bisa menjadi satu orang tua yang bijaksana Tuhan, menjadi orang tua yang memimpin anaknya Tuhan, menuntun anaknya Tuhan ke dalam kasih-Mu Tuhan, ke dalam anugerah-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah anak-anak ini Tuhan bisa menjadi anak-anak yang takut akan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tahukah kamu, ada banyak nasihat firman Tuhan yang terdapat dalam bacaan Alkitab hari ini. Tadi, Om Dendi sudah menyampaikan pesan firman Tuhan tentang bagaimana menjadi anak-anak terang yang istimewa di dalam Tuhan. Yuk kita pelajari lagi nasihat-nasihat apa lagi yang terdapat dalam bacaan Efesus pasal 5 ayat 1-8. Yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Penulis kitab ini, yaitu Rasul Paulus, mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak terang atau anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Maka sudah sepatutnya lah kita hidup dengan mengikuti atau meneladani Allah, yaitu memiliki kasih terhadap sesama kita, sama seperti Kristus mengasihi kita. Dan yang kedua, sopan santun. Sebagai anak-anak terang, kita tidak patut melakukan perbuatan yang tidak sopan ataupun mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk atau kotor, seperti memaki atau mengata-ngatai orang lain, apapun alasannya, karena Tuhan tidak suka. Nah, karena kita adalah anak-anak terang yang istimewa, kita harus mendengar dan menerima nasihat firman Tuhan di dalam hati kita dan juga menerapkan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan Yesus, bahwa kita benar-benar adalah anak terang. Nah, jangan lupa untuk berdoa dan memohon kemampuan dari Tuhan supaya kita dapat mempraktekkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.